Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Yusuf SH5. Hari ini kita punya Honda HR-V tipe S CVT tahun 2016 ya. Ini menjadi tipe bawah karena di atasnya dia ada tipe E dan tipe paling atas ada di 1,8 Prestige. Walaupun ini tipe S, mobil yang ada di depan kita ini sangat-sangat istimewa ya, bukan karena tipenya, tapi karena odometer yang ada di 14.000 aja. Bayangkan udah hampir pakai 5 tahun odometernya cuma 14.000. Tentunya teman-teman penasaran ya, ini asli enggak sih odonya, putaran enggak sih odonya, reset enggak sih? Teman-teman bisa buktikan dengan membawa mobil ini general check up di bengkel resmi kami, siap ya. Untuk info, mobil ini kita jual dengan harga 235 juta ya, masih nego. Yuk tonton terus videonya, kita akan lihat di bagian eksterior, interior, dan bagian mesin ya seperti apa tampilan mobil yang sudah hampir 5 tahun tapi odonya masih di 14.000. Yuk check it out. Kita akan bahas ya secara santai ya dengan versi kita sendiri. Di bagian depan berhubung nih tipe S sama ya dengan tipe E, dari headlamp, lampu sen, lampu senja, dan bagian fog lamp semua masih pakai bohlam multi reflektor biasa. List chrome kecil, ada logo Honda dan ada aksen kayak black glossy gitu. Untuk di bawahnya dia lubang pembuangan udaranya 2 skat ya, dan lalu ada front bumper warnanya hitam dop. Untuk registrasi nopolnya B Jakarta Selatan, pajaknya hidup panjang ya sampai bulan 4 tahun depan 2022. Dan untuk PKB tahunannya berhubung ini progresif 2 jadi 6 juta ya. Kalau nggak progresif sih harusnya dia di 5 juta. Oke, kita lihat ya dari bagian bumper depan sini sampai ke sini. Nah, catnya nggak ada yang belang, masih full orisinil ya sampai ke kap mesin sini. Oke, pilar-pilar sini ya presisi ya, nggak ada yang renggang-renggang. Headlamp pun nggak ada bekabut sama sekali, bagus, mikanya mulus. Di bagian kaca nggak ada baret bekas wiper, 2 wiper yang semuanya berfungsi ya, dan ada kaca film bawaan pikul. Oke, lalu di bagian ban ya. Nah, untuk bannya sendiri dia masih tebal ya, dan peleknya pun mulus, nggak ada lecet gores sedikit pun ya. Dan untuk peleknya dia 5 spoke, 5 baut juga, dan ada knop Honda. Pengereman dia sudah pakai disc brake ya untuk bagian depan. Dan bannya sendiri dia pakai Dunlop dengan profil 215 55 ring 17. Nah, lalu untuk tahun produksi bannya, nah ini dia ya, sesuai ya dengan odometer yang ada di 14.000, tahun mobil dan tahun produksi ban 2016 dengan kondisi ban yang masih tebal ya. Kalau odo 14.000 dia produksi bannya sama ya sama tahun 2016, tapi bannya botak atau gundul itu kita wajib pertanyakan. Lalu di bagian sini seperti biasa ya, sebuah crossover dia punya fender yang ngejulur sampai belakang, warnanya hitam dop. Di bagian atas fender mulus ya, nggak ada apa-apa. Untuk spion dia warna body, dia ada LED sen, dan spionnya walaupun tipe S sudah elektrik retract. Di atas dia polos ya, tipe S dan E belum ada panoramic sunroof karena yang ada hanya di tipe Prestige. Di bagian sini talang air sangat berfungsi ya, kalau ada hujan nggak kena tampias air hujannya ke dalam. Kalau saat kita buka kaca sedikit, kaca bagian sini mulus ya, di bawah kaca dia nggak ada list chrome sih. Untuk pilar sini blackoutnya hitam dop. Untuk door handle ya, handle pintu dia warna body ya, dia belum ada pencetan keyless ya, dan belum start engine. Kunci masih biasa seperti ini, masih model gagang biasa ya. Untuk handle belakang dia ada di atas ini ya, warnanya hitam dop seperti ini. Kan di sini dia nggak ada handle ya, ini udah semi coupe mungkin. Untuk profil bagian ban belakang sama dengan depan ya, ring 17, ban Dunlop, peleknya sama-sama masih mulus. Knop Honda dengan 5 baut, dan pengereman belakang sudah pakai cakram. Nah, untuk produksi ban belakang kita cek ada di ban belakang tahun produksinya sama dengan yang depan ya, 2016 dengan kondisi ban yang masih tebal. Kita pastikan mobil ini asli kilometer 14.000. Lalu untuk di bagian belakang di atas dia ada antena ya yang masih biasa, belum sapin. Tipe S dan E juga masih sama ya. Ada roof spoiler lengkap dengan high mount stop lampnya, rear defogger, rear wiper, ini emblem kaca film yang pikul tadi ya. Dan untuk headlamp bagian belakang dia sudah LED titik-titik. Cuman untuk pengereman lampu mundur dan lampu sen ya, dia masih bohlam biasa. Di bawah sini dia ada emblem IP Tech.
Lalu di bawahnya lagi dia ada rear bumper warnanya hitam dop dengan 2 buah sensor parking ya. Sepertinya ini asli ya, karena belum ada kamera. Kalau yang tipe S tuh reflektor kiri kanan dengan knalpotnya satu aja ya. Nah kalau yang tipe S yang punya kita ini udah ditambahin kamera tambahan ya, seperti ini bentuknya. Di sini ada logo Honda dan di sebelah kirinya ada emblem Honda HR-V ya. Dan untuk isi ulang bahan bakar dia ada di sebelah kiri, tuasnya dari posisi depan driver ya. Seperti ini tampilan dari belakang Honda HR-V SCVT tahun 2016 ya. Dengan kita masuk dari sini ya. Nah seperti ini tampilan interior Honda HR-V SCVT tahun 2016 ya. Jadi untuk interior bahannya masih full fabric ya, dari jok sampai ke trim semuanya masih fabric dan warnanya beige ya. Untuk bagian trimnya masih diplastikin ya, sama kayak mobil baru di dealer ya. Untuk di trim sini dia bahannya empuk bludru ya, sampai ke armrest ini bahannya empuk bludru warnanya beige, laci penyimpanan, power window auto, sisi driver, ini window lock, central lock, electric mirror dan ada electric retract. Handle dalam aksennya chrome ya di sini. Untuk aksen di bawah sini dia baru bahannya plastik ya, ada 1 buah cup holder dan ada speaker. Lalu untuk pengaturan joknya sendiri masih manual ya di sini, untuk reclining, key register naik turun dan untuk sliding maju mundur ada di situ ya. Di bawahnya dia matic 2 pedal, kiri ada footrest. Seperti biasa kita pastikan mobil yang kita jual ini bebas banjir ya. Di bawah sini nggak ada yang karat-karat ya, sampai ke bawah-bawah rel sini semuanya masih bagus. Dan kita pastikan lagi benar nggak ini odo 14.000 di sini ya. Nah untuk di sini dia masih keras ya, masih sama kayak baru. Bagus di bagian joknya ya, di sini tuh masih sama kayak baru, nggak ada yang kempos, nggak ada yang tepos. Di bagian setir ya kita pastikan lagi serat di sininya ya masih bagus tuh. Seratnya masih kelihatan ya, teman-teman bisa lihat. Nah kalau odo 14.000 setirnya kegores, gundul, udah terkikis gitu, nah itu juga wajib dipertanyakan odonya asli apa enggak. Tapi yang kita punya dari setir, dari jok ya, jok driver, dan dari ban, kita bisa pastikan kalau mobil yang S-Matic tahun 2016 punya kita ini bener-bener asli 14.000. Oke lanjut. Di bawah sini untuk buka kap mesin, isi ulang bahan bakar ya, tuasnya di sini. Di sini kosong ya, dan di sini ada stability control. Bahan di sini soft touch nih dengan finishing benang. AC bagian depan dan ada AC defogger. Oke, yuk kita nyalakan kunci seperti ini ya, masih gagang. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita tutup pintunya. Nah, ini tampilan speedometernya dan odonya hanya di 14.000 aja ya. Yuk kita lihat. Dia MID-nya lengkap juga ya. Di sini untuk indikator bahan bakar ini kayak bar rata-rata konsumsi ya, dan ada jam juga nih. Ada trip A, range sisa bahan bakar, ada rata-rata konsumsi ya, dan ada rata-rata konsumsi. Trip B balik ini kayak setting jam gitu. Balik lagi ke odo. Di sini untuk speedometer, indikator seat belt dan posisi tuas transmisi dan tachometer. Nah ini untuk setirnya dia polos ya, berhubung ini tipe E dia belum ada audio steering switch gitu ya. Palang 3, aksennya black glossy gitu, bagus. Airbag dual ya. Sebelah kiri untuk pengaturan wiper lengkap nih. Pengaturannya di sebelah kanan untuk pengaturan headlamp, fog lamp, lampu dekat dan lampu jauh semua di sebelah kanan. Untuk pengaturan setirnya kita lihat sudah tilt dan teleskopik, oke lengkap. Di atas ini bahannya plastik ya sampai di pokok depan situ, dan di sini bahannya soft touch ya, warnanya beige sesuai dengan jok. Cuman di sini kayak rada kulit gitu ya, tapi nggak terlalu empuk juga sih. Ada finishing benang yang rapi di sini. Lampu hajat, kisi AC, dan ini audionya ya pakai GPC. Berhubung ini tadi udah ada kamera mundur yang tambahan ya, kalau sensor udah ada. Untuk inputnya sih lengkap juga nih, radio, CD, USB, iPod, AP in, aux. Cuman kayak belum ada Bluetooth ya. Coba audionya. Oke ya, audionya juga jernih ya. Dan untuk pengaturan AC-nya dia masih manual ya, nggak seperti yang tipe E yang sudah digital dan model kayak touchscreen gitu. Di sini pengaturan arah semburan lengkap dengan pengaturan defoggernya juga. Di sini untuk speed, dan ini untuk pengaturan suhu.
Ini untuk depoger belakang, ini ada sirkulasi dan ini AC off. Pos transmisinya matic ya. Dia ada mode manual DS dan L-nya. Di sini aksennya chrome ya, ngelilingin, walaupun ini tipe S. Parking brake sudah elektrik dan sudah dapat fitur brake hold. 2 buah cup holder dengan armrest yang udah kulit. Udah ada jahitan benangnya juga ya. Dan ada tempat penyimpanan yang rapih, 2 susun. Nah, ini tampilan jok sisi penumpang ya tuh, masih keker banget joknya tuh kayak baru, nggak ada tepos, nggak ada kempos, masih membal sampai ke jok bagian penumpang ya. Di sini tampilan trim ya sisi penumpang, di atas ada hand grip model retract ini ya, dan ada seat belt yang udah bisa naik turun. Ini airbag untuk sisi penumpang, dan ini isi AC ya, ada 3 slot gitu untuk sisi penumpang. Dan di bawah sini ada laci penyimpanan yang udah soft opening, ada USB, dan di sini ada buku servis, buku manual, ada remote, semua masih lengkap banget. Lalu di atas ini dia ada sat visor nih, ada kaca tapi belum ada lampunya, 2 buah lampu baca, spion tengah masih dynamic view ya, belum auto dimmer ya, sama seperti yang E, dan sebelah driver juga sama nih, udah diplastik, masih diplastikin ya side visornya, udah ada kaca tapi nggak ada lampunya. Di sini hand grip buat driver dan seat belt yang udah key adjuster nih buat posisi driver. Oke, sekarang kita cek posisi baris kedua penumpang. Kita buka dari sini ya. Nah, ini dia tampilan baris kedua penumpang ya. Tuh. Eksterior interior masih mulus, masih kayak baru banget ya. Di bagian trim empat-empatnya masih diplastikin ya. Untuk trim bagian belakang sama ya. Di sini bahannya bludru empuk sampai ke armrest ini. Laci penyimpanan lumayan besar nih, power window, handle dalam yang udah chrome, ada 1 buah cup holder dan ada speaker. Kantung penyimpanan bagian belakang ya, dapat 2 kiri kanan. Ada cup holder juga nih 1, dan trim posisi penumpang. Untuk seat belt dia 3 titik, ada hand grip, lampu tengah ya yang masih bolam, dan untuk jok dia headrestnya cuma ada 2 aja ya, nggak ada 3, dan dua-duanya udah adjustable, nggak ada armrest juga nih, tapi sudah ada isopik di masing-masing kursi. Seat beltnya 3 ya, dan untuk reclining dia dari sini ya, ini bisa 1, bisa 2 kali ya. Nah, ini lalu untuk pelipatan rata lantainya tinggal ditarik gini aja, sangat-sangat mudah. Ini 40, di situ 60, maka kita akan dapat space bagasi yang luas. Oke, kita tutup. Sekarang kita masuk. Ini tampilan interior depan Honda HR-V S CVT tahun 2016 yang odometernya cuma di 14.000 aja. Mantap ya. Oke, kalau duduk di sebuah mobil crossover ya, apalagi di baris kedua, nggak usah ditanya ya. Legroom sih udah pasti jauh, headroom juga jauh ya. Mungkin karena postur saya nggak terlalu tinggi, 165 cm. Jadi buat teman-teman yang posturnya 180 lebih masih nyaman ya duduk di dalam kabin Honda HR-V yang tahun berapa aja sih. Di sini di bawah logo ya ada tuas yang udah elektrik, cuman emang belum power back door, masih diangkat. Hidrolik masih bagus ya. Nah, seperti ini tampilan bagasi belakang Honda HR-V, terkenal sangat lapang dan luas banget ya. Kita cek ya di bawah sini. Ini adalah tempat penyimpanan ban serep, dan dimana kita ngecek ya apakah mobil ini bekas banjir atau enggak. Kita juga biasa pastikan di bawah-bawah sini nih. Seperti ini ya. Ini masih bau baru banget. Ban serepnya masih ada garis hijaunya, masih ada rambutnya juga. Bannya sama ya, full size nih kayaknya nih. Oke, bannya udah full size. Kita cari tahun produksinya. Waduh, nggak kelihatan nih tahun produksinya. Yang jelas di sini masih kayak baru banget ya bannya, sesuai ya dengan odometer. Dongkrak toolkit semua masih lengkap, tertata rapi. Di sini dia ada lampu bagasi. Untuk pelipatan rata lantainya dia nggak kayak si HR-V ya, ada tuas di sini. HR-V masih di sini. Saat ini untuk 40, ini untuk 60-nya. Oke, kita bisa taruh karpet dan kita bisa main gaple di dalam. Asli lega banget, 4 orang duduk sila sambil main gaple. Masih oke ya, cakep sekali. Oke, sekarang kita lihat yang bagian akhir di bagian mesin ya. Kap mesin posisi udah kebuka ya. Seperti tampilan
ruang mesin ya Honda HR-V SCVT tahun 2016. Ruang mesinnya tuh masih kayak baru banget ya, suara mesinnya masih halus. Ini pipa AC masih dingin, ini modul ABS. Ini kayak air wipernya di sini ya, dicek kekentalan oli, isi ulang oli mesin. Mesinnya masih lapang ya, tapi rapi. Ini modul ECU, ini ada sikring, akinya masih kering, aki masih bagus juga ya, masih biru. Ini air coolant ya. Kita cek bagian pertulangan di bagian depan ya, kita pastikan mobil kita ini bebas nabrak nih. Rangka-rangka sini semua utuh ya, knotnya masih utuh. Di bawah sini tuh rangkanya masih bagus semua, utuh. Extra pen semua normal ya, lancar. Nah, rangka bawah juga bagus semua, nggak ada yang tengok-tengok, nggak ada las-lasan, pokoknya yang parah-parah nggak ada sama sekali. Jangankan nabrak, bekas kesundul aja nggak ada, karena bumper tuh masih rapat-rapat semua. Depan, belakang, samping, kiri, kanan semua masih kayak perawan, rapat, baru, mantap. Untuk di bagian kap mesinnya, dia udah dicat warna bodi bawaan dealer ya, dan peredamnya juga masih bagus. List sealer di bagian kap mesin biasa kita pastikan ya, not utuh, aman. Oke. Ngomongin soal mesin, CR-V ini ya basicnya sama sih, mesinnya 1500 cc SHC, sama kayak BRV, mungkin sama kayak Mobilio juga ya. Tenaga itu kalau nggak salah 120 PS ya, atau torsinya itu 140 lah Nm. Penggeraknya roda depan ya semua, HR-V ya, sorry bukan CR-V. Oke lah, sekarang mesinnya kita tutup lagi ya. Paling sekian ya yang bisa kita bahas mengenai mobil Honda HR-V SCVT tahun 2016 yang kilometernya cuma di 14.000. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya dalam penyampaian review, mohon dimaafkan juga. Terima kasih telah menonton, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang terus dan bisa ngasih tahu terus informasi seputar mobil bekas kepada dulur-dulurku sekalian. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.